suku-suku, satuan-satuan di antara Habib yang macam-macam. Ada Habib yang merasa berhak untuk dihidupi oleh umatnya, sampai tingkat di mana Habib itu ditampung di rumah umat siapa saja yang mau, dibikinkan kamar, dikasih makan tiap hari, terus dia kerjanya memberi nasihat. Kalau Anda dibuka lamaran audisi, saya kira Anda mau itu. Kerjanya memberi nasihat, makan dan kamar tersedia, enak. Jadi esok-esok mari sarapan Rasulullah dulu itu ya. Kenang gerdu, kalau Allah Ta'ala gitu. Kok ketemu kucing, ya kucing. Kok ketemu kebo, innal kebo. Enak. Jadi ada Habib yang seperti itu. Artinya saya punya pengalaman pribadi. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang sebuah video tentang Cak Nun. Jadi beberapa hari yang lalu saya mencoba browsing tentang video-video Cak Nun yang saya rindukan. Dan kebetulan saya mendapatkan sebuah video di mana Cak Nun pada waktu itu membahas tentang Habib. Ini video ini merupakan video yang sudah lama, sudah lebih dari 5 tahun yang lalu. Artinya video ini dibuat ketika belum rame-ramenya polemik tentang nasab habaib. Dan Cak Nun sudah memberikan rambu-rambu bahwa nasab Habib ini masih menjadi misteri. Jangan terlalu percayalah dengan nasab Habib, dengan Habib-Habib yang mengaku sebagai keturunannya Rasulullah, tetapi tidak memiliki akhlak yang mencerminkan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata beliau dari 5 tahun yang lalu atau sebelum-sebelumnya, jauh dari 5 tahun yang lalu. Mari kita saksikan videonya terlebih dahulu. Yang soal jual ayat, soal Habib ini tadi sore saya ketemu sama banyak Habib-Habib di pasar Minggu, dan mereka bilang sama saya, Cak, yang paling dirugikan oleh majelis-majelis itu adalah para Habib. Dia bilang, lah ya opo sampean dia. Aku ini kate sambat, malah Habib yang paling sambat saya. Artinya Habib-Habib yang benar, yang memang Habib, yang tidak akan melakukan hal-hal yang prematur dan kapitalistik seperti itu, apalagi yang politis dan provokatif, itu justru yang paling merasa dirugikan. Karena kalau Habib itu berpenampilan dan berperilaku seperti itu, nanti Habib yang beneran menjadi terimbas. Nah, siapakah habaib ini ada kontroversi. Sebaiknya kita teliti. Jadi kalau yang saya tahu, Habib itu orang yang mencintai, judulnya. Artinya Habib itu orang yang mencintai, kalau mahbub itu orang yang dicintai. Jadi Rasulullah itu mahbub, yang mencintai namanya Habib. Jadi itu banyak orang dari Arab agak selatan itu kagum sama Muhammad. Terus mereka rame-rame berdatangan ke Mekah. Kok ada orang Arab kok suka bertapa gitu. Ini mesti ada turunan Sunda. Tuh. Maka sangat mencintai, tapi mereka kemudian pergi dari Mekah karena mereka tidak tahan melihat perilaku di sekitar Muhammad. Jadi mereka orang yang sangat kagum dan sangat mencintai Muhammad. Itu juga datang dari Persia, karena Persia sendiri sebenarnya memang ahlul bait. Kalau Anda cari ginekologinya, genetikanya, orang Persia sendiri, meskipun Rasulullah tidak mengangkat Salman Al-Farisi sebagai ahlul bait, sesungguhnya dia memang sudah ahlul bait. Kalau Anda melihat sejarah nasabnya. Nah, kemudian Habib ini rancu kemudian karena di dalam riwayat sejarahnya kemudian dianggap mereka ini turunan Nabi. Nah, ternyata ada 2 Habib. Ada Habib yang orang lain di luar bangsanya Muhammad yang mencintai Muhammad. Ada juga pecinta Muhammad yang dari kalangan Muhammad sendiri yang kemudian secara khusus disebut Ahlul Bait. Itu teman sekalian. Nah, antara Ahlul Bait sama Habib ini menjadi rancu, tidak jelas. Ada Al-Atos, ada Al-Gembu, ada Al-Kohol, ada Al-macam-macam. Allah yang nuduh ya. Nah, kita sudah bisa melacaknya lagi.
Sudah tidak bisa melacak lagi. Karena tidak hanya syu'uban wa qabailah, tidak hanya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi sambil saya memperkaya ilmunya Sunda Wiwitan ya. Syu'uban wa qabailah di dalam Quran itu bukan hanya suku dan bangsa, itu kan terjemahan di depan. Itu maksudnya satuan-satuan. Satuan kecil dan satuan besar. Dia boleh teritorial, dia boleh darah, dia boleh ideologi. Jadi ideologi yang berbeda itu juga syu'ub wa qabail. Ada aliran-aliran yang dasarnya bukan kesamaan darah, juga bukan kesamaan suku. Cuman di terjemahan depan kan suku berbangsa-bangsa dan bersuku-suku kan gitu. Maksudnya itu ya suku ideologi, ya suku estetika, suku macam-macam gitu. Jadi satuan. Jadi pluralisme terkandung di situ semuanya. Jadi kembali ke soal habaib tadi, suku-suku, satuan-satuan di antar habib yang macam-macam. Ada habib yang merasa berhak untuk dihidupi oleh umatnya. Sampai tingkat di mana habib itu ditampung di rumah umat siapa saja yang mau, dibikinkan kamar, dikasih makan tiap hari, terus dia kerjanya memberi nasihat. Kalau Anda dibuka lamaran audisi, saya kira Anda mau itu. Kerjanya memberi nasihat, makan dan kamar tersedia lah, enak. Jadi esok-esok mari sarapan Rasulullah dulu itu ya. Gitu. Kenang gerdu, qala Allah Ta'ala gitu. Kok ketemu kucing? Ya kucing. Kok ketemu kebo? Innal kebo. Enak. Jadi ada habib yang seperti itu. Artinya saya punya pengalaman-pengalaman pribadi. Ada yang sekedar merasa bahwa dia wajib meneruskan kearifan kelembutannya Muhammad, maka dia juga berlaku lembut dan arif, tapi tidak minta-minta. Dia jualan sajadah, dia jualan karpet, dia jualan dagang beneran gitu. Tapi di antara mereka ini sudah sangat rancu. Menurut beliau-beliau tadi dalam pertemuan sore, yang Anda keluhkan itu adalah habib-habib yang masih belum matang, yang belum tentu nasabnya, dan masih karbitan, dan lahir karena ada kepentingan-kepentingan vertikal maupun horizontal secara bisnis maupun politik. Akhirnya produknya seperti itu, tapi saya tidak mau putus asa hanya karena itu. Mbok nggawe majelis Rasulullah 1, Rasulullah 2, 3 sampai 350. Enggak, iya sak Jakarta gak ada masalah aku. Gak punya masalah saya. Orang Islam, Khalifah Allah tidak punya masalah kata lapo. Belum ditang akeh ancane utangku akeh tidak masalah kata lapo kon. Ngono kok urip iku. Memang saya banyak masalah, tapi saya tidak masalah terhadap masalah saya. Ngono lho cara urip iku. Kudu wani ngono nek gak ngono lara temen kon. Oke, demikian ya potongan video dari Cak Nun. Ini video lawas. Sudah lebih dari 5 tahun yang lalu. Ketika saya lihat itu videonya video 6 tahun yang lalu, tetapi itu bukan video asli. Aslinya lebih lama lagi dari 6 tahun yang lalu. Itu Cak Nun sudah memberikan warning bahwa Habib itu masih meragukan keturunan Rasulullah atau bukan. Jadi yang pada waktu itu dikenal Habib-habib di tengah masyarakat yang bermacam-macam coraknya, bermacam-macam karakternya, sebelum Kiai Imad memviralkan masalah terputusnya nasab Habib, itu poin yang pertama, Habib dilihat dari secara harfiah itu maknanya bukan keturunannya Rasulullah ternyata. Menurut Cak Nun secara harfiah, Habib itu maknanya orang yang mencintai. Siapa yang dicintai yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari narasi yang dibangun oleh Cak Nun itu pertama kali gelar Habib itu dari orang-orang di selatan Saudi Arabia ketika eranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemungkinan besar itu merupakan daerah Yaman dan sebagian juga ada yang dari daerah Persia. Itu. Nah, karena orang itu sangat mencintai Rasulullah, maka disebut dengan sebutan Habib. Oleh karena itu sebutan Habib itu sebenarnya bukan merupakan sebutan untuk keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat aneh ketika dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa statusnya itu sayyid atau syarif, kemudian dimaknai oleh para habaib itu sebagai Habib. Ini jelas sangat berbeda
dari aspek penamaannya terlebih dahulu, karena dalam realitanya dari apa yang disebut dengan Habib, orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan hanya dari keturunannya Rasulullah saja yang mencintai. Tentu saja semua umat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebenarnya semua umatnya Rasulullah yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seharusnya itu yang disebut dengan Habib. Jadi semua umatnya Rasul itu Habib semua. Maka jangan perlu arogan, titelnya Habib, arogan ke sana ke sini, mengumbar nasab seolah-olah Habib itu keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal status Habib dari harfiah, dari sudut pandang bahasa, Habib itu bukan keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam perjalanannya itu karena memang sudah bergenerasi, sudah ganti generasi, orang yang mencintai Rasulullah itu tidak hanya umatnya saja, tidak hanya orang-orang Muslim yang bukan keturunannya Rasul, tetapi beberapa dan sebagian besar keturunannya Rasul itu juga mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian juga disebut dengan Habib. Maka dengan adanya polemik ini seharusnya kita menjadi lebih mawas diri dan juga menjadi referensi bahwa ternyata istilah Habib itu bukan merujuk kepada sebutan untuk keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang dicintai oleh Nabi atau orang yang dicintai oleh orang-orang Muslim karena itu dianggap sebagai keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bukan disebut Habib, tetapi disebut Mahbub. Nah, ini kan aneh ya, yang seharusnya kalau dalihnya itu Habib itu bukan kami, bukan para habaib ya, yang mengisbatkan nama Habib kepada para habaib, tetapi masyarakat karena saking cintanya kepada dzurriyyahnya Rasulullah sehingga disebut Habib. Nah, dari aspek bahasa saja itu sudah salah kaprah. Seharusnya kalau memang masyarakat itu mencintai dzurriyyahnya Rasulullah, seharusnya istilahnya bukan Habib, tetapi Mahbub. Nah, kemudian poin yang terakhir, sebenarnya yang dirugikan oleh tingkah laku Habib yang tidak mencerminkan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Habib-Habib yang memang benar-benar serius mencintai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang yang memang benar-benar serius menjalankan akidah dan ajaran-ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dirugikan ketika ada Habib yang mengkomersialisasikan nasabnya, ketika ada Habib yang mengkapitalisasikan nasabnya, ketika ada Habib yang mengumbar-umbar nasabnya secara tidak pada tempatnya. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah orang-orang yang memang benar-benar mencintai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya para habaib ini berkeyakinan bahwa para habaib ini keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebenarnya yang dirugikan ketika ada habib-habib yang menjual nama habibnya untuk mendapatkan ketenaran, untuk mendapatkan kapitalisasi penghasilan. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya kita bersedih, seharusnya kita berempati, bersimpati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada orang yang mengaku sebagai keturunannya Rasulullah tetapi tidak mencerminkan akhlak dan tingkah laku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.